Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang saya muliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmat, inayah dan juga hidayah kepada kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi yang kami ambilkan dari kitab Mukhtar Hadis An-Nabawiyah. Mali butulia fasobar wa utiya fasyakar wa zulima faghfar wa zalama fastaghfar ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Al-Baihaqi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari betulia fasobar. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan ujian, kemudian ia bersabar. Sabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hidup di dunia pastilah akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, terlebih tatkala ia menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tentu dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa utiya fasyakar. Yang kedua, tatkala ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyakara, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang yang beriman, tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu nikmat dari Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang telah kita hidup, dari apa yang sudah kita gambarkan. Jauh lebih banyak. Hidup kita nikmat dari Allah. Nikmat iman itu dari Allah. Bahkan amalan-amalan kita sejatinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah selayaknya, sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita selalu berterima kasih
memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri yang pertama, sabar atas ujian, kemudian syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa dzulima faghfar. Tatkala seseorang dizalimi, dianiaya, dirugikan, faghfar, maka dia memberi ampun, memberi maaf, bahkan tanpa harus diminta maaf, tanpa harus orang yang zalim itu minta maaf. Ia dengan senang hati, ia dengan ringan hati, dia dengan terbuka sudah memaafkan orang-orang yang merugikan dia, orang-orang yang zalim pada dia. Wa dzulima faghfar. Tatkala ia dirugikan, ia selalu terbuka hati untuk memaafkan. Wa dzalama fastaghfar. Namun tatkala ia baik sengaja maupun tidak telah berbuat sesuatu yang merugikan, zalim li nafsi, mungkin zalim kepada dirinya sendiri, atau zalimun li ghairi, atau zalim merugikan pada orang lain, fastaghfar, maka ia segera memohon maaf. Jika ia zalim pada diri sendiri, segera minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Namun tatkala ia merugikan orang lain, maka ia juga segera untuk memohon maaf, meminta kehalalan dari kesalahannya kepada orang tersebut. Ulaika lahumul amn, maka merekalah orang-orang yang beriman, wa hum muhtadun, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi selayaknya sifat sikap bagi orang mukmin, bagi orang muslim, untuk bersabar akan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah jadinya tidaklah untuk merusak, menghancurkan orang Islam, orang mukmin, tetapi sejatinya untuk meningkatkan kadar keimanan, kadar ketakwaan. Dan juga tatkala mendapatkan nikmat dari Allah berupa apapun, kesehatan, kekayaan, mungkin juga derajat, pangkat, apapun nikmat itu, maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan ketentuannya. Dan apabila kita dizalimi, dirugikan, seseorang dizalimi, maka hati selalu lapang untuk memaafkan orang-orang yang merugikan. Namun tatkala seseorang tersebut merugikan orang lain, atau orang Islam, orang iman tersebut merugikan orang lain, zalim, maka segera memohon maaf kepada orang tersebut. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan iman dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya senantiasa berjalan pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.